Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septika Indahwayu Afifah, mahasiswa STIT Manggala, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pentingnya Analisis Lingkungan Internal bagi Lembaga Pendidikan Islam yang ditulis oleh Weni Puspita pada tahun 2016. Dan presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi. Selanjutnya, artikel yang saya review ini diterbitkan dalam Journal of Islamic Education Management volume 2 nomor 2 tahun 2016. Fokus utama jurnal ini adalah membahas bagaimana analisis lingkungan internal dapat membantu lembaga pendidikan Islam meningkatkan kualitas dan mencapai tujuan organisasi. Lalu, dari latar belakang, penulis mengangkat tema ini karena banyak lembaga pendidikan Islam belum mampu mencapai tujuannya secara optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perhatian terhadap analisis faktor internal lembaga seperti kondisi peserta didik, kemampuan SDM, keuangan, hingga struktur manajemen lainnya. Dan sebagian lembaga langsung membuat program tanpa memahami kelebihan dan kekurangannya. Akibatnya, desain kegiatan tidak sesuai kebutuhan, sulit dilaksanakan, bahkan gagal mencapai sasaran. Melalui artikel ini, penulis ingin menunjukkan bahwa analisis internal merupakan langkah awal yang wajib dilakukan dalam manajemen strategi. Selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Penulis mengumpulkan data melalui buku-buku manajemen strategi, teori pendidikan Islam, dan referensi tentang analisis internal organisasi. Analisis ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memaparkan teori kemudian menghubungkannya dengan konteks lembaga pendidikan Islam. Karena analisis ini adalah kajian konseptual, artikel tidak menyertakan data lapangan atau wawancara. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan artikel menjelaskan 4 komponen utama analisis internal lembaga pendidikan. Yang pertama, posisi, yaitu kondisi peserta didik dan orang tua. Lembaga perlu memahami kebutuhan, gaya belajar, latar belakang, dan karakter siswa agar program yang dirancang tepat sasaran. Yang kedua yaitu keuangan, yang menentukan kemampuan lembaga dalam mendukung setiap program, sehingga perlu dianalisis untuk mencegah pemborosan dan menentukan prioritas. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia sebagai kekuatan inti lembaga, terutama terkait kompetensi guru, motivasi, pelatihan, dan sistem penghargaan. Yang keempat yaitu urgensi analisis internal secara menyeluruh karena membantu lembaga mengenali kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang disampaikan penulis adalah bahwa analisis faktor internal yang sangat penting dalam lembaga pendidikan Islam. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan sejak awal, lembaga dapat menyusun rencana kerja yang tepat dan mengantisipasi hambatan serta meningkatkan daya saing. Serta implikasinya yaitu setiap lembaga pendidikan Islam harus membangun budaya refleksi internal sebelum membuat program. Analisis internal yang baik akan menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan kegiatan yang lebih efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu catatan penelaah. Sebagai penelaah, saya menilai artikel ini memiliki beberapa kekuatan. Pembahasannya sistematis dan relevan, serta mampu menghubungkan teori manajemen strategi dengan konteks pendidikan Islam. Namun,
artikel ini masih kurang data empiris sehingga contoh nyata lembaga pendidikan Islam tidak terlihat. Meski begitu, artikel ini tetap bermanfaat bagi pemimpin sekolah atau madrasah dalam memahami pentingnya analisis internal sebelum menerapkan strategi lembaga. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya analisis internal dalam mengelola lembaga pendidikan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.